Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menjadikan seluruh ketaatan itu menjadi sempurna. Sekali lagi kita tidak mampu melakukan ketaatan kecuali dari hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba tidak bisa terbangun dari tidurnya kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepadanya. Maka dari itu hendaknya seorang hamba di setiap paginya memiliki rasa takut kepada Allah dan rasa harap. Takut jikalau nikmat tersebut Allah cabut, dan berharap semoga nikmat tersebut itu senantiasa menghampirinya hingga ajal menjemputnya. Kemudian alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari Asyaru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Alhamdulillah kita sudah di kaidah yang terakhir dari karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Al-Haramain Mekah dan Madinah. Dan alhamdulillah ini kata beliau di kaidah yang 10 adalah ma'rifatun nafs. Seseorang yang ingin mensucikan jiwanya hendaknya ia mengenal jiwanya. Sebagaimana seorang yang sakit, kalau dia mengenal sakitnya, maka dia akan mudah mengobatinya. Kata beliau, kemudian beliau mengulas bahwa jiwa itu ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang di atas ketaatan kepada Allah. Dia akan gelisah ketika ada kemaksiatan atau yang menjatuhkannya dalam kemaksiatan. Maka jiwa-jiwa yang seperti ini tinggal dia senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dia diteguhkan pada jiwa tersebut dan dipalingkan dari kecondongan, dari berpaling dari hal tersebut. Karena jiwa yang inilah yang diakui kehambaannya oleh Allah, yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana yang Allah kabarkan di surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ketika dia berzikir kepada Allah, yang tenang ketika dia bertadabbur, bertafakkur akan kebesaran Allah, yang tenang ketika dia sholat, yang menjadi sholat menjadi penyejuk pandangannya. Apa kata Allah? Nanti ketika kamu meninggal, kembalilah kepadaku dalam keadaan engkau harus ridho dan aku pun ridho kepadamu. Ini semoga jiwa-jiwa kita jiwa yang seperti ini. Inilah jiwa-jiwa para nabi dan para rasul dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Maka dari itu kata Nabi ketika ingin meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah, apakah dia ingin bertambah umurnya diberikan dari perhiasan dunia atau dia ingin berpisah saja? Sampai Nabi berkhutbah yang pada saat itu khutbahnya menjadikan Abu Bakar menangis, karena Abu Bakar tahu bahasa yang dibahasakan oleh Nabi bahwa ini adalah bahasa perpisahan. Yang ketika meninggal Nabi pun menunjuk ke langit, wa rafiqul a'la, ya Allah saya lebih memohon tempat yang tinggi di sisimu. Inilah jiwa-jiwa yang pertama yang Syekh ingatkan. Kemudian jiwa yang kedua adalah ammaratun bisu, jiwa yang senantiasa mengantarkan seorang hamba kepada keburukan. Dan ini seluruh hati-hati seseorang ada condong di situ. Karena memang Allah berikan kepada iblis, kepada syaitan, berikan kemampuan untuk masuk ke dalam hati
hati kita. Ketika kita lupa kepada Allah, maka syaitan pun masuk ke dalam diri kita, menghampiri kita, membisikkan hati kita, sehingga kita bisa berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Nabi Yusuf ketika diajak berzina oleh tuannya, oleh yang memperbudaknya, dari istri seorang menteri, dari menteri keuangan Mesir, apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saya tidak pernah menganggap suci diriku sehingga saya tidak ada kecondongan dalam berzina, tidak. Saya tidak menganggap diri saya suci, saya tidak bisa berlepas, karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Mungkin kita lewat, ada sesuatu yang seksi, ada sesuatu atau harta yang haram. Kalau kita duduk di kedudukan jabatan, jiwa yang namanya jiwa terhadap harta cinta, itu sudah tabiat. Jiwa terhadap wanita itu sudah memang condong. Akan tetapi apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Illa man rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah. Jiwa-jiwa yang dipalingkan pandangannya dari yang haram. Jiwa-jiwa yang dipalingkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini kebanyakan jiwa-jiwa kita. Terkadang taat, terkadang juga masih condong kepada kemaksiatan. Tapi na'udzubillah kalau jiwa kita sedang maksiat. Pagi pajak-pajak di pasar, sore minum khamr, malam berzina. Itu terus kehidupannya. Na'udzubillah. Dan semoga Allah melindungi kita dari jiwa-jiwa yang seperti ini. Kemudian jiwa yang ketiga kata Syekh, nafsul lawamah. Nafsu, jiwa yang masih labil. Jiwa yang masih kadang baik, kadang buruk, kadang tenang dengan sholat, kadang juga tinggal na'udzubillah. Maka jiwa yang seperti ini perlu yang namanya pelatihan, agar dia diangkat derajatnya pergi ke nafsul mutmainnah. Dan kemudian Syekh mengambil kalimat dari Imam Al-Ajuri, yaitu permisalan tentang jiwa yang baik, ya, dan badan yang baik seperti seekor kuda yang indah perawakannya dan terlatih. Tapi kalau seorang badannya saja yang indah, maka dia seperti seekor kuda yang indah, gemuk, bagus peranakannya, tapi dia tidak terlatih, maka itu kurang memberikan manfaat. Maka dari itu kemudian juga Syekh mempermisalkan dari ucapan Ibnu Qayyim, bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya itu bagaikan seorang yang naik ke gunung. Perlu perjuangan, banyak tantangan, banyak ranting-ranting yang akan menusuknya, banyak jalan-jalan yang akan mengecohnya dari menuju puncak. Maka dari itu jiwa kalau ingin kesucian, yang pertama lagi sekali lagi saya mengingatkan, hendaknya jiwa itu mengetahui dulu di mana posisi jiwanya. Apakah jiwanya senang dengan ketaatan kepada Allah, atau jiwanya senang dengan kemaksiatan kepada Allah, atau jiwanya berada masih di pertengahan, kadang taat, kadang maksiat. Kalau kadang taat, kadang maksiat, maka hendaknya dia menutup pintu-pintu maksiat dan membuka pintu-pintu ketaatan. Dan kalau dia senantiasa ketaatan, setelah sholat zikir, setelah zikir doa, setelah doa berzikir pagi, setelah zikir pagi berbakti ke orang tua, mengajar, belajar, maka hendaknya dia senantiasa memiliki rasa takut pada saat itu. Semoga Allah menetapkan hal itu sampai kematian menjemputnya. Tapi kalau dia masih senantiasa dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4, maka hendaknya dia menangis kepada Allah, duduk sejenak kepada Allah, bertobat kepada Allah, menutup seluruh pintu itu, kemudian dia kembali kepada Allah, yang semoga Allah tidak mencabut jiwanya dalam keadaan di atas kemaksiatan kepadanya. Kemudian yang terakhir yang kita ingatkan, Syekh mengingatkan kita dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Syekh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian menghitung diri kalian sebelum Allah memperhitungkan kalian.
Wazanu a'malukum qabla an tuzanu 'alaikum. Hendaknya kalian mempertimbangkan amalan-amalan kalian. Lihat jiwa kita. Sudah banyak keamalannya atau kemaksiatannya sebelum Allah mempertimbangkan kalian. Wa tazayyanu lil 'irdil akbari. Kata sehendaknya kalian memperhatikan dari bentangan yang besar di hari kiamat. Yauma idzin tu'radu la takhfa minkum khafiyah. Yang ketika hari kiamat akan dibentangkan seluruh amalan kita yang diamalkan oleh jiwa kita, yang kecil maupun yang besar, kebaikan atau keburukan, dan kita akan dibalas kebaikan dengan yang lebih baik, keburukan yang dengan yang setimpal. Kemudian Syekh yang terakhir kata Syekh, wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang akan ringan perhitungannya, hisabnya di hari kiamat adalah siapa yang senantiasa menghisap jiwanya ketika di dunia. Dia periksa jiwanya, kalau dia melakukan kesalahan dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, dan kalau dia di atas ketaatan dia memuji Allah dan memohon kepada Allah agar dia diwafatkan di atas tersebut. Dan yang terakhir Syekh mengingatkan dengan ucapan Imam Ali radhiyallahu anhu, inna akhwafu ma ata'awwafu alaikum ithnatan. Sesungguhnya hal yang paling saya takuti, kata Ali, ada dua yang paling saya takuti atas kalian. Tulil amal wa ittiba'il hawa. Terlalu panjang angan-angan dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulil amali fayansiyal akhirah. Adapun kalau terlalu panjang angan-angan, mau bangun ini, mau bangun itu, mau proyek ini, mau proyek itu, untuk anak ini, anak itu akan melalaikan kalian, menjadikan kalian lupa terhadap hari akhirat. Wa amma ittiba'il hawa fayasaddu 'anil haq. Adapun kalau kalian mengikuti hawa nafsu kalian, jiwa yang mengantarkan kepada keburukan, maka itu bisa menghalangi kalian dari yang hak. Ala wa inna dunya qad ullat mudbira. Sesungguhnya dunia itu akan membelakangi kalian. Wal akhirah muqabalah. Dan akhirat akan mendatangi kalian. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Kata Imam Ali radhiyallahu an, dan di setiap perkara ini ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian wahai hamba-hamba yang diridai Allah menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalu wala hisab wa ghadan hisabu wala amal. Karena sesungguhnya di dunia ini, hari ini adalah hari waktunya beramal, menjadi jiwa yang mutmainnah. Dan esok hari kita akan dibalas. Kita akan dirindukan surga dan diridai Allah. Tapi besok hari kiamat adalah hari dihisab, tidak ada lagi amalan. Betapapun jiwa kita kembali kepada Allah, jikalau baik maka jiwa itu diridai dan dirindukan surga. Jikalau buruk maka jiwa itu akan dimurkai oleh Allah. Dan na'udzubillah kalau jiwa itu dilemparkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Dengan ini alhamdulillah maka terselesaikanlah pembelajaran kita, insyaallah taala. Di pertemuan setelahnya kita akan mengingatkan kembali 10 kaidah itu. Kemudian kita masuk di pembelajaran 100 kaidah, 100 bahaya yang bisa memecahkan persatuan kaum muslimin. Karena sekarang kita melihat persatuan kaum muslimin mulai retak karena tidak adanya ketakwaan kepada Allah atau kurangnya ketakwaan kepada Allah. Maka hal ini sangat kita butuhkan untuk melihat kembali persatuan kaum muslimin sehingga melahirkan kejayaan dan melahirkan keimanan dan keamanan, baik di suatu tempat, suatu kampung, suatu desa, suatu RT, apalagi di suatu negara. Ini sangat dibutuhkan, sehingga itu yang kita pilih insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan dan panjangkan umur kita dan menambah keberkahan dalam sisa-sisa hidup kita. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.